Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, karena hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berkumpul di kelas ini dalam rangka salah satu kegiatan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 mengenai berbagi pemahaman budaya positif. Nah, langsung saja untuk membuka kegiatan kita hari ini, saya meminta kepada Ibu Kepala Sekolah menyampaikan sepatah kata dan membuka acara kegiatan kita hari ini. Dengan ini, Ibu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu CGP yang saya hormati dan rekan-rekan pendidik yang saya hormati pula. Syukur alhamdulillah kita akan menuju Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di sekolah ini dan sekaligus mengikuti acara CDP kita, yakni berbagi pemahaman budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya dan untuk kemajuan kita semua dan untuk kemajuan peserta didik kita. Hal ini sangat bermanfaat sekali, di mana dari namanya saja budaya positif, ya. Tentunya dalam hal ini ya banyak sekali ya yang menyangkut tentang budaya positif, ya, baik itu dalam pembelajaran, baik itu hal-hal yang dilakukan oleh siswa kita di dalam pembelajaran maupun di lingkungan sekolah kita ini. Dan patut kita bersyukur ya, karena di sekolah kita ini sudah 2 CGP dan mudah-mudahan angkatan berikutnya guru yang belum lolos bisa lolos semua untuk menjadi CGP, ya, terutama untuk SD Pakoni, ya. Karena di sekolah-sekolah lain itu seperti di SD 4 dulu Bapak Pengawas mengatakan ini syukur kita karena sudah 2, ya ini SD 4 katanya banyak sekali guru sini tapi belum berhasil. Ya, jadi suatu kebanggaan bagi kita, ya. Tentunya juga kebanggaan bagi pengawas kita kalau ada di wilayahnya yang lulus sebagai CGP dan sampai kepada Pak Korwil dan kepala dinas, ya, kebanggaan kabupaten. Barangkali karena ini waktu saya serahkan kepada Ibu, ya, untuk mudah-mudahan Ibu dalam menjalankan pelatihannya sebagai CGP lancar, ya, lancar tanpa ada hambatan apapun. Sekian saya ingin mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Jadi Bapak Ibu, yang sebelum saya memulainya, yang ingin saya sampaikan bahwa saya berdiri di sini bukan berarti bahwa saya mengerti semua, seperti bukan saya menggurui tentang apa yang akan saya sampaikan. Tentang budaya positif ini merupakan modul dari 1.4 yang saya pelajari di pelatihan calon guru penggerak. Di sini
saya akan berbagi pemahaman dari apa yang saya pelajari. Apakah nantinya ada yang diterima ataupun ada yang kurang seret di hati Bapak Ibu, disinilah kita bisa berbagi kritikan atau tanggapan. Nah, jadi tidak ada, maksudnya tidak ada halangan untuk Ibu bilang, saya tidak setuju, saya silakan. Karena di sini saya hanya berbagi pemahaman, diterima, alhamdulillah, tidak diterima, nanti kita bahas bersama-sama. Jadi Bapak Ibu guru, yang ingin saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Nah, tujuannya di sini yang akan kita capai adalah intinya kita bertukar informasi apa itu budaya positif dan bagaimana memberikan bagaimana saya akan memberikan informasi tentang budaya positif, lalu bagaimana pengimplementasiannya budaya positif. Nah, budaya positif ini ada beberapa bagian yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Lalu ada juga dikatakan disiplin positif. Lalu ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar, posisi kontrol seorang guru, lalu keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, langsung saya masuk ke materi perubahan paradigma belajar. Nah, untuk pada sesi ini sebelumnya kita melakukan kegiatan. Nah, coba kita berperan sebagai, mungkin saya samping kiri kanannya ada yang berperan sebagai guru A dan guru B. Nah, silakan ini kita lakukan. Cobalah buka. Ada permainan cobalah buka diperankan oleh guru A dan guru B. Guru A mengambil secari kertas dan tuliskan sebuah rahasia besar, mungkin rahasia dirinya. Apakah pernah kemudian terserah ya Bapak Ibu. Lalu guru A-nya itu menggenggam kuat. Lalu yang guru B mencoba untuk membuka. Coba kita lakukan, kita genggam. Silakan Bapak Ibu kita genggam tangannya. Kira-kira kalau di tangan kalian, oke, kita praktek. Genggamlah sebuah kertas ya. Tolong ya. Ya, bayangkan kalau kita tulis ada rahasia besar di situ. Baru ada orang yang mau buka, kira-kira apa yang kalian Bapak Ibu lakukan. Coba kita perhatikan. Ya, genggam saja, ya kan? Genggam. Lalu ada ya Bapak Ibu di sampingnya mau nggak buka atau bagaimana? Lalu yang guru itu bagaimana usahanya untuk supaya ini guru A mau membuka, berhasil atau tidak? Kita buka apa ini? Ya. Ada ini yang membuka ini. Ya. Ya. Oke. Kira-kira ada di situ ada rahasia besar di situ. Coba tunjukin bagaimana caranya, mau ya? Silakan. Ini lagi padengan rahasia. Ada rahasia kan di dalam? Oh, ini rahasia. Bayangkan nih ada rahasia tadi yang tidak mau orang tahu nih. Iya. Ini menjadi ada kan dulu rahasia. Ya. Kira-kira bagaimana ini contohnya Ibu Adinur sebagai guru A, Ibu Hajaria sebagai guru B. Ibu Adinur mau tidak buka walaupun dikasih rayu Ibu Hajaria kasih uang 1 juta kalau mau dibuka kira-kira Bu Adinur mau buka atau tidak? Tidak lah. Ya tidak mau. Bagaimana usaha Bu Hajaria? Ini Bu Hajaria mau juga tahu ya apa? Dia akan meraih sampai bisa. Ya itu kadang mencoba dengan bujukan, rayuan, gimana bahkan dipaksa. Tapi Bu Haji Nur tidak mau membuat karena ini adalah rahasia besar. Tetapi
segala sesuatu yang baru tergantung sama diri kita. Bagaimanapun orang di sekitar tak menggombal, mengapa nih? Ketika kita tidak mau membuka diri kita, tidak akan masuk. Cocok nih, mau cuma buat karena tergantung mau ke gara-gara bujukan ke rayon. Yang pastinya kalau sudah mau itu artinya tergantung diri tak semua. Oke, sampai di sini. Oke, sebelum lanjut kita permainkan dulu. Kalau saya bilang botak, pegang kepala. Saya bilang batuk, pegang mulut. Saya bilang batik, pegang pundak. Oke, siap? Botak, kepala. Batuk, mulut. Batik, pundak. Oke, siap? Batuk, botak, batik, batuk. Menurut saya bagaimana yang sampai sini tentang paradigma perubahan? Oke. Saya lanjut saya. Ini sudah ada tadi ini. Nah, apa yang tadi ini sudah tadi ada penjelasan tadi saya sudah jelaskan secara sederhana yang kita tangkap artinya perubahan tergantung dari kita sendiri. Terkadang kita sekarang itu bilang susah, tidak mau, sibuk terlalu banyak pekerjaan. Kita bisa bercermin kepada teman-teman kita. Ada yang sudah dahulu di CGP Angkatan 8. Sudah ada saya, kenapa tidak teman-teman tidak bisa? Apalagi yang masih memenuhi syarat. Sebenarnya mungkin Bu Adinur mau, cuma tiga nih, maksudnya tidak masuk syarat. Oke. Kita lanjut saya buat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Ternyata disiplin positif itu sebenarnya sering kita lakukan. Bagaimana kita membuat suatu aturan terhadap diri kita sendiri untuk mengikuti sebuah aturan yang positif. Maksudnya tidak di orang suruh, tidak di orang perintah, kita sendiri yang budayakan dalam diri kita sehingga kita mau berubah. Ya, Bapak Ibu. Nah, suatu disiplin itu biasanya selalu diikuti oleh hukuman. Adanya hukuman akhirnya ada rasa ketidaknyamanan. Nah, ketika kita berlakukan hukuman ini, ternyata terkadang kita bilang kasih hukum biar mereka jerah. Ternyata dalam teori dan konsepnya itu Bapak Ibu, ternyata itu adalah tindakan yang tidak benar. Tindakan yang tidak benar hanya bersifat sementara. Ini bahkan yang saya lakukan, bukan dibilang bukan orang lain, saya sendiri yang lakukan. Nah, ketika saya mempelajari modul saya ini, apa yang saya pikir apa sebenarnya saya jadi guru selama ini, ternyata saya banyak melakukan kesalahan. Karena tanpa sadar ternyata apa yang kita lakukan itu berefek buruk kepada anak didik kita. Tapi tentunya kita tidak bisa langsung berubah 100%, Bapak Ibu dulu. Lanjut. Nah, jadi apa yang kita lakukan supaya anak-anak bisa tanpa hukuman bisa mendisiplinkan dirinya, yaitu kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan itu sehingga mereka muncul dengan sendirinya melalui profil pelajar Pancasila. Memang nilai-nilai kebajikan itu ada saling menghormati, ada saling menghargai, bertanggung jawab, disiplin, itu semua berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Masih banyak sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang sudah pernah kita lakukan sebenarnya Bapak
Ibu. Cuma tanpa sadar bahwa itu sudah masuk semua dalam materi budaya positif. Kita sudah mengajarkan anak-anak untuk saling menghargai. Kita sudah mengajarkan anak-anak untuk disiplin, bertanggung jawab. Nah, untuk memunculkan disiplin positif dalam diri anak itu memang perlu usaha yang tidak sederhana. Tapi dengan catatan hindarilah yang namanya hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman. Hukuman yang maksudnya di sini yang membuat anak-anak sakit hati. Nah, ada memang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kan beda. Ini beda-beda tipis hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu yang bersifat menyakiti anak. Iya. Lalu juga maksudnya tanpa ada persetujuan langsung dikasih hukum, itulah hukuman. Konsekuensi sudah disetujui sebelumnya. Nah, biasanya kan ada tata tertib sekolah. Kalau terlambat ya membersihkan dulu. Nah, itu adalah konsekuensi. Maksudnya mereka sudah tahu aturannya tapi masih melanggar, mereka mendapatkan sanksi. Itulah dikatakan konsekuensi. Nah, bagaimana masalah disiplin positif, cara membangunnya kepada anak-anak? Apa ada yang singgah di hati? Oke, saya lanjut karena ini materinya agak padat ya. Tapi kalau ada ini Bapak Ibu yang ingin mengutarakan pendapat, silahkan. Saya berikan kesempatan. Kalau sementara saya memberikan penyampaian, silahkan Bapak Ibu bisa bertanya. Nah, saya pindah ke motivasi perilaku manusia. Nah, terkadang anak-anak itu melakukan sesuatu kesalahan ataupun kebaikan, ternyata itu ada tujuannya tersendiri. Dari tujuan itu kita bisa ceritakan bahwa itu adalah motivasinya. Nah, kadang-kadang anak-anak cepat datang karena sebelumnya dikatakan kalau besok tidak hadir pasti dikasih hukuman. Nah, anak itu akan besoknya akan datang cepat. Datang cepat karena apa? Mereka tidak ingin ditegur atau mendapat hukuman. Nah, itu adalah salah satu motivasi. Nah, ada juga anak kayak di dalam kelas disuruh angkat tangan, yang kerjakan tugasnya cepat. Mengapa mereka melakukan itu? Karena ingin dipuji sama teman-temannya. Karena saya lihat di kelasku, anakku sendiri bahkan begitu cepat selesai. Pasal memeriksa, hebat kata ya. Itu terkadang ternyata anak-anak memang itu punya memang ya pujian. Maksudnya ada motivasi tersendiri di dalam dirinya. Nah, ini harus kita ketahui. Apalagi yang paling bagus di sini kalau dia punya motivasi, yaitu bertanggung jawab atas tugas dan mau menjadi panutan. Nah, ini yang poin ketiga yang paling baik. Ketika tidak ada embel-embel takut dihukum, tidak ada embel-embel mau bilang emoji dipuji dan lakukan itu, dikatakan anak-anak itu memiliki motivasi yang bagus ketika dia memang ada dalam hatinya ini memang punya sikap rasa ingin bertanggung jawab dan menjadi panutan di kelasnya. Saya lanjut lagi. Nah, ini kalau dari segi materi yang saya pelajari ini memang paling tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang paling menarik buat saya. Nah, coba kita lihat, ini ada tindakan guru. Kita bisa bedakan mana yang merupakan hukuman, mana konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan malas lagi. Ternyata itu adalah sebuah hukuman. Padahal bukan fisik ya. Ternyata itu merupakan hukuman karena tidak ada di aturan. Oh ya, capek menulis ya. Oke. Lalu
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu merupakan hukuman. Pernah juga saya lakukan ini Bapak Ibu. Taman lagi dong saya. Nah ini kita lakukan yang satu, kita mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Nah ternyata ini konsekuensi, bukan hukuman. Mengganti, kalau ada teman kan biasa. Iya, merusak barangnya orang kan. Itu merupakan bukan hukuman. Agak terkadang kita bingung memang mana hukuman, mana konsekuensi. Tapi dari konsekuensi itu harusnya kita diajarkan untuk bertanggung jawab. Nah, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar juga merupakan konsekuensi. Nah, itulah Bapak Ibu contoh perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bagaimana? Ada sedikit lagi pencerahan? Ya, pokoknya tadi berat hukuman. Terus terang Ibu, saya mendapat materi, saya langsung merefleksi diri saya. Wah, ternyata selama ini saya kena semua yang saya pelajari itu ada semua di dalam diri saya. Nah, hukuman dilakukan secara spontan dan tidak berkaitan dengan kesalahan. Konsekuensi itu sifatnya sudah diketahui dan masuk akal. Sedangkan restitusi menawarkan pemecahan masalah yang lebih baik dengan penguatan. Yang paling disarankan itu Bapak Ibu ada namanya istilah restitusi. Nanti ada untuk penjelasan selanjutnya, ada bagiannya tersendiri. Restitusi agak susah disebut. Nah, ini perbedaannya kan sudah saya singgung sebenarnya. Di sini sudah di atas itu sudah ada tertuliskan perbedaannya. Hukuman artinya intinya itu ada membekas di hatinya anak-anak. Nah, bilang, itu bu guruku dulu sedang nggak cubit. Nah, itu nih salah satu efek dari pemberian hukuman. Ternyata bahkan kalau saya Ibu kalau saya memutar balik apa yang saya lakukan, anak-anak aja nanti gue. Ada yang dikenang. Iya, dikenang. Apakah itu baik atau buruk tergantung dari kita, ya. Nah, di sini konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Sedangkan kalau di hukuman efeknya disembunyikan di kesalahannya anak-anak. Itu biasa anak-anak terkadang berbohong, tidak mau akui kesalahannya. Nanti lama baru mau maksudnya mungkin ada dari segi keahlian seorang guru. Dari kalau ada anak kayak berbuat kesalahan, awalnya tidak mau mengaku, secara terus dengan caranya itu akhirnya mau mengaku. Nah, tapi kalau seandainya dia anak yang punya sifat baik, ditanya langsung mau mengaku. Nah, disitulah efeknya hukuman karena takut sekali mengecekin aduh ibu ini saya yang kasih rusak bunganya, akhirnya mereka berbohong. Inilah di atas beberapa perbedaan hukuman dan konsekuensi memang sangat berbeda. Ada yang berefek negatif, hukuman berefek negatif, konsekuensi bersikap melatih anak-anak positif yang melatih anak-anak untuk lebih bertanggung jawab. Betul sekali yang dibilang Ibu. Selanjutnya, nah tentang penghargaan dan hadiah, ini juga sering kita lakukan di dalam kelas. Ternyata bukan hukuman saja yang memberikan efek kurang baik. Ternyata penghargaan dan pemberian hadiah yang berlebihan itu juga adalah hukuman yang memberikan efek yang negatif. Kenapa? Yang pertama, itu penghargaan pengaruhnya jangka pendek dan anak-anak akan begini terus. Saya melakukan nanti saya dikasih. Jadi efeknya nanti lama-kelamaan akan mengarah ke yang tidak baik. Nah, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya
satu, pasti cemburu yang lain. Contohnya tadi kan, seandainya tadi mungkin waktu tadi semua kita lihat tadi di di pemberian hadiah yang pemain sepak bola, waktu tadi ada yang bilang, tadi saya bilang kak, yang main saya dikasih yang banyak-banyak, yang tidak main sedikit-sedikit. Tapi syukur ada teman kita yang mengingatkan, kasih sama rata saja, karena mereka adalah satu kesatuan. Ternyata baru masuk akal di pikiran saya, oh iya, betul sekali yang dibilang teman kita, bahwa nanti mereka berkata, cemburu masih ya, datangkan rasa cemburu. Kita juga ini pemain bola, ya dari segi situ dikasih dibuat teman, seandainya mungkin tadi berbeda pemberiannya, mungkin saling bercerita lain nanti. Ya, segitu. Lalu penghargaan itu menghukum. Apa maksudnya itu? Nanti di situ dikasih penghargaan anak, bahwa kalau kamu contohnya dia berhasil melaksanakan tugas, dikasih nih jempol terus, makanya nanti di dalam dirinya itu bilang, ini anak bisa terang di kepala, mau terus kak sayang, karena stres tiba, karena dia terbawa stres. Jadi kalau dia tidak berhasil, setiap ada tugas tidak berhasil mengumpulkan tercepat, terbawa beban. Ternyata terbawa beban, akhirnya nanti akan menurun itu anak-anak. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam memberikan penghargaan, pujian kepada anak didik kita. Saya juga rasakan nih Bapak Ibu, anak sendiri yang seperti itu. Terlalu disanjung-sanjung, akhirnya terkadang dia turun. Memang seperti itu kenyataannya. Jadi ternyata pemberian hukuman dan penghargaan ternyata sama-sama memberikan efek yang buruk ya Bapak Ibu. Padahal saya pikir kemarin yang kayak penghargaan ya bagus, dikasih anak-anak hadiah, ternyata kurang baik. Saya lanjut. Nah, ini kita lanjut ke materi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari, kira-kira nomor 1 ini kita tebak-tebak kata, melengkapi kata. Ini kira-kira apa yang nomor 1? Oke, kesenangan, betul sekali. Kesenangan. Yang kedua, kira-kira cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Nah, aduh, ya loncat ini. Yang terakhir, yang ke-6 tadi itu loncat nih. Perempat itu adalah penguasaan. Dan yang kelima adalah bertahan hidup. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Anak kecil sampai dewasa pasti butuh ini. Nah, ini adalah penjelasannya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, inilah yang harus kita penuhi pada anak didik kita. Kebutuhan kesenangannya, cinta kasihnya, kebebasannya, penguasanya, serta bertahan hidup. Ya. Apa ya? Cinta dan kasih. Iya. Kan kalau ibu aja kalau bisa iya sayang, nah, itu semua sebenarnya. Iya. Ternyata anak-anak butuh semuanya ini. Nah, saya juga terkadang lupa hal ini. Bangga. Iya. Oh ya. Semuanya. Ibu gurunya juga butuh. Oke. Jadi inilah yang perlu kita ketahui, bahwa ternyata anak didik kita itu ketika melakukan kesalahan karena ada salah satunya yang mereka ingin penuhi kebutuhannya. Iya. Ketika ada anak yang sering dalam satu pembelajaran, ada mata pelajaran yang sering dia maksudnya tidak mau masuk. Nah, ada kan terkadang. Nah, ada sesuatu. Apakah dia kurang menyukai mata pelajaran itu? Apakah dia kurang suka materinya? Iya? Iya betul.
kebebasan. Nah, jadi ini perlu Bapak Ibu teman-teman semua paham bahwa anak-anak kita butuh ini. Kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Iya. Ya. Oke, kalau sampai sini ada yang mau ditanyakan? Penguasaan terkadang itu anak-anak butuh pengakuan. Seperti anak-anak didik kita ada yang kurang di matematika tapi kuat di olahraga. Mereka butuh pengakuan bahwa kamu hebat, kamu sudah berhasil di olahraga. Itu sudah cukup baik. Jadi jangan lagi bilang apa sih ini? Kalau olahraga suka sekali, kalau matematika itu kan sering terbuka, terkeluar di mulut kita. Nah itulah kebutuhan mereka, artinya mereka tidak diberikan pengakuan bahwa saya juga punya keahlian yang lain. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi kata-kata yang seperti itu. Iya, betul sekali. Karena saya begitu. Apa sih ini? Sini Pak. Saya ada misalnya. Iya bisa Bu. Ada punya siswa sering tidak mau alat sholat. Iya. Masuk di mana dia, di kebutuhan dasar apa dia menyemangatkan? Oke, anak itu selalu tidak bawa alat sholat. Iya. Pertama yang harus kita tanya dan telusuri, kita harus tanya dulu. Kira-kira apa penyebabnya? Iya, lupa. Berarti dia kurang dicinta dan kasih sayang. Wah, tidak dicintai. Bukan dari gurunya, dari orang tuanya kan. Yang kontrol di rumah kan siapa? Iya, kurang perhatian. Tiga sama-sama. Ya. Iya, tujuannya ini ya. Oh, masih tahu banyak. Iya. Ada kan Di situ maksudnya bukan dari suri gurunya lagi itu. Kan ini persiapan di rumah. Mungkin sisa ibu gurunya berusaha selalu mengingatkan. Pergunakan grup tak. Iya. Terkadang ya juga kita bilang masih selalu mau diingatkan di grup. Iya. Jadi ini kurang perhatian dari anunya. Jadi bagaimana cara tak ibu bisa membangun kolaborasi dengan orang tuanya sehingga bisa kontrol itu alat sholat. Kembali lagi ke kolaborasi. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Nah kasusnya itu dia ibu agama. Atau bisa juga bikinkan yang sedang simpan saja alat sholatku paling di sekolah kalau takut lupa. Ya simpan di saat di sekolah. Oke, bagaimana? Saya lanjut. Oke. Nah ini juga penting yang Bapak Ibu perlu ketahui. Ini berhubungan dengan kita. Kita punya 5 posisi kontrol guru. Tapi ada yang terbaik. Ada yang sering kita lakukan. Yaitu pertama posisi pemberi penghukum. Sedikit-sedikit hukum. Sedikit hukum. Nah, posisi kedua itu ada sebagai pembuat rasa bersalah. Kata-katanya seperti ini. Benain, kerja ditugaskan nanti ditegur sama kepala sekolah. Datang di pagi-pagi dan nanti ditegurkan sama kepala sekolah kasihan. Jadi kata-kata seperti itu ternyata kita masuk dalam kategori pembuat rasa bersalah. Ketiga, posisi sebagai teman. Nah ini biasa kita lakukan. Kalau biasa kan anak-anak buat kesalahan. Tidak apa-apa Jina, nanti kita bereskan sama-sama. Pergi dulu. Kan biasanya seperti itu. Selesaikan dulu tugas nak, nanti pergi main sama teman tak. Maksudnya kita berbicara dengan suara lembut. Ya aku tadi yang penghukum karena memang membuat rasa bersalah malah tapi
Nah, sebagai teman yang seperti kita berbisa lembut memposisikan diri kita sebagai teman. Lalu ada posisi pemantau. Selalu dibilang, kita tahu aturannya, apa konsekuensinya. Sampai situ saja. Ditanya saya bilang tuh pahamkah aturannya, aturan sekolah? Kita tahu gak konsekuensinya apa? Laksanakan bagi sanksinya. Sampai di situ saja. Tidak ada pemecahan masalah. Tidak ada tindak lanjut bagaimana anak-anak itu supaya tidak mengulangi lagi kesalahannya. Nah, posisi yang kelima adalah posisi manajer. Inilah posisi yang paling disarankan kepada kita sebagai guru. Kenapa? Karena posisi manajer ini bagaimana kita menuntun anak didik kita ketika berbuat kesalahan, mereka sendirilah yang memecahkan masalahnya, bukan kita. Nah, ditanya, kenapa kita ini terlambat, nak? Lambat gak bangun ibu? Tahu aturannya kok, iya bu harusnya datang 15 menit. Jadi bagaimana konsekuensinya? Nanti bu saya akan contohnya menghafal surah Al-Ikhlas. Nah, selanjutnya supaya tidak kejadian seperti itu berulang, apa yang harus dilakukan? Anak-anak yang jawab sendiri. Oh, cepat anak-anak bu, kutanya nanti umiku bilang kasih bangka pagi-pagi. Lalu saya sekali jam waker. Baru di sekolah saya ditugaskan sebagai penjaga tugas yang menyapu pagi-pagi, jadi cepat kak datang. Nah, artinya di sini manajer bagaimana kita membuat anak-anak yang menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan kita yang menentukan apa yang mereka lakukan. Tapi dalam pengaplikasiannya ini agak susah karena saya sudah coba 1-2 kali belum berhasil. Tapi pelan-pelan nanti saya yakin akan ada perubahannya. Artinya kita berusaha menghindarkan diri yang namanya hukuman. Ya, kita lanjut. Nah, bagaimana supaya posisi kontrol ini kita bisa mencapai ke manajer? Salah satunya yaitu kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Karena untuk menjadi seorang manajer kita berpatokan kepada ada yang namanya keyakinan kelas atau sekolah. Ini sama artinya peraturan yang kita setujui bersama. Nah, sama di sini mengapa memakai helm saat berkendara, mengapa memakai masker saat pandemi, karena ada tujuannya. Kalau di kelas 4 itu saya sudah lakukan membuat keyakinan kelas sebelum belajar. Saya langsung mengatakan anak-anak hari ini apa keyakinannya? Mengerjakan tugas tepat waktu, saling menghargai. Nah, ini adalah patokan kita dalam melakukan posisi kontrol kita. Nah, ini ada yang pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama? Betul atau salah? Salah. Salah. Kita lihat. Cek. Ya, salah ya. Ini hal yang berbeda. Bagaimana kalian bisa memberikan sedikit tanggapan yang berbeda? Keyakinan kelas dan peraturan kelas berbeda. Jadi menurutnya salah ya? Ya, pastinya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sebuah hal yang berbeda. Yang paling menonjol itu perbedaannya kalau keyakinan kelas tidak menggunakan kalimat negatif. Tidak ada kata tidak di dalamnya. Jangan, semuanya positif. Dibawa semua ke positif. Ya, ayo mari. Contohnya kan, jangan membuang sampah pada sembarang tempat. Dirubah menjadi buanglah sampah. Iya. Jangan terlambat ke sekolah. Dirubah menjadi datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai.
Kita sampai sini. Oke. Nah, kira-kira yang kita beralih ke nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat. Nah, di sini menggunakan helm saat mengendarai motor, kira-kira keyakinan apa itu, kebajikan apa yang ingin ditanamkan di dalamnya? Keselamatan, oke. Kasih keras-keras di suaranya bajunya. Keselamatan. Oke. Kalau membuang sampah pada tempatnya, kebersihan. Kalau dilarang menggunakan kata-kata kasar, nah, kesopanan. Kita cek dulu. Gini. Nih, cocok gak? Aja masih paling. Tepuk tangan semuanya. Kecil suaranya tapi benar jawabannya. Yang benar. Alhamdulillah. Ya. Ternyata benar yang apa Ibu sampaikan, bahwa menggunakan helm bila keselamatan, membuang sampah pada panjang kebersihan, dilarang menggunakan kata-kata kasar itu posisi saling menghargai, bisa juga rasa hormat. Itulah nilai-nilai kebajikan yang maksudnya ada dalam sebuah keyakinan itu pasti ada nilai kebajikan di dalamnya. Mengumpulkan tugas tepat waktu, nilai kebajikannya adalah bertanggung jawab dan disiplin. Oke. Lanjutkan. Oke. Nah, ini adalah salah satu tampilan yang nantinya mesti kita punya setiap kelas. Tahu lah. Tepuk tangan buat kelas kami. Kembali. Sudah ada kesepakatan kelasnya. Nah, ini ada nantinya Ibu, Bapak Ibu, teman-teman harus punya di setiap kelasnya. Siap, bukan kita yang bikin, bersama-sama dengan siswa. Iya. Kenapa kenapa harus siswa yang bikin? Karena mereka yang akan melaksanakan. Jadi kalau kita yang bikin, bagaimana cara kasih kuat ya? Siapa yang setuju? Nanti lebih guru. Iya, kalau siswa yang bikin, nah kan dikembalikan kepada mereka. Lanjut. Nah, kita masuk ke materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah apa itu? Ini kata baru ya buat kita. Restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ada kejadian kemarin yang saya sangat acungi jempol yang dilakukan oleh ibu teman kita di kelas 6, Linda. Masalah yang kemarin ada yang kehilangan kan? Nah, paling saya senang itu kemarin ada kata-kata yang Linda, saya tidak mau beberkan dan siapa, karena saya sudah janji kepada anak itu bahwa saya tidak. Padahal saya mau nggak tahu siapa, tapi karena Linda pegang kata-katanya, artinya dia mau menjaga rahasia anak ini, memegang kata-katanya sendiri sebagai guru, itu dapat kita contoh. Kenapa hal seperti itu dilakukan? Supaya mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Takutnya kalau teman-temannya tahu bahwa ini pelakunya, dibully. Iya. Saya sangat salut dengan apa yang dilakukan teman kita. Nih, padahal saya kemarin sempat bilang, menurut kita tahu nih, mau kita tahu nih. Tapi saya hargai keputusannya tahu Ibu Indah, jadi saya tidak kepo-kepo lagi. Akhirnya saya paham supaya anak ini tidak jatuh mentalnya. Nah, itulah tujuan restitusi. Jadi pada dasarnya restitusi ini sudah sering kita lakukan, terutama yang sudah dilakukan oleh salah satu teman kita. Itu adalah salah satu tindak restitusi tanpa ada
mereka mengadakan perjanjian apa? Jadi masalah terselesaikan. Nah, itulah restitusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin cita-citakan. Jadi hukuman jangan buat mereka sakit hati dengan pemberian hukuman. Jangan membuat mereka sakit hati dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Jangan ada yang membekas. Ya, jangan ada yang membekas. Nah, apa ciri-cirinya restitusi? Nah, coba baca dulu, Bu Ima. Nomor 1 apa baca Bu Ima? Bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Iya, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nomor 2, Bu Haji Nur. Memperbaiki hubungan. Ya, memperbaiki hubungan. Iya, tidak ada dendam di antara kita. Iya. Nomor 3, Bu Haji Ria. Tawaran bukan paksaan. Nah, tawaran. Nah, dipaksa, bukan kita bilang, begini. Cuma kita tawarkan bagaimana, nak. Contohnya paling biar tidak terlambat kita tugaskan sebagai piket di kalau udah terima. Oke. Kalau tidak diterima, gimana cara kita biar mereka menerima, tapi tanpa dipaksa. Kita berikan, kasih tawaran, kita berikan poin-poin apa sih tawaran 1 sampai 3 yang mana kamu suka di sini sebagai supaya pembuktian bahwa kamu ingin berubah. Coba Bu Indah baca selanjutnya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, selanjutnya baca Ibu. Masih bisa dibaca? Aduh, perlu kacamata semua. Ibu kepala nomor 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi bagaimana cara kita merubah karakter anak-anak kita? Iya, awalnya malas menjadi rajin. Iya. Nah, restitusi itu bukan fokus pada hukuman, tapi pada solusi. Jadi selama ini yang saya lakukan Bapak Ibu, tidak ada solusi yang dikasih anak-anak. Konsekuensi terus dikasih. Berhenti maka di situ. Makanya selalu berulang kesalahan. Bahkan kalau tidak ada konsekuensi dikasih, tidak melanggar lagi. Nah, itulah pentingnya restitusi. Dan terakhir yang paling membekas adalah bagaimana anak itu ketika melakukan kesalahan bisa mengembalikan mukanya lagi. Maksudnya tidak malu kepada kepercayaan. Tepat sekali apa yang dibilang oleh teman-teman. Percaya diri kembali karena karakter anak sekarang suka membuli. Ada kesalahan sedikit, itu terus dikesan diulang-ulangnya, membekas di hati, bahkan mungkin sampai nanti perguruan tinggi sudah menikah, pasti kalau berkata itu dulu memang nih, coba bagaimana itu kenyataan tidak itu, betul sekali kan? Jadi langkah yang diambil oleh Bunda itu saya sangat baru saya sadar setuju sekali. Iya betul. Tandanya mungkin saya kalau diriku pasti bertanya ke semua, Hanbo itu tidak disahkan. Ya berulang-ulang ya, mungkin sempat ya. Tapi mungkin memang yang dilakukan oleh Ibu Ida yang bagaimana caranya Ibu Ida di situ? Bisa diceritakan Ibu Ida?
Ya. Takut Sa. sekali kalau dia. Ibu Indah. Bagaimana Benda? Ya, Ibu Indah berbagi Karena ini masuk sekali. berbagi ilmu. Masuk sekali di restitusi. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya lakukan sebenarnya waktu pertama ada uang di dalam kelas saya marah, bahkan mungkin suara saya sampai ke kantin, bahkan barang di meja saya terlempar semuanya. Kemudian saya sadari bahwa tidak ada hasil dari sebuah kemarahan. Oh iya. Apa yang saya gunakan? Saya panggil satu-satu masuk di kelas, cerita nado. Wih, kalian aku kulit ya Allah. Saya ada bercerita. Apa suka dulu kamu? Apa suka makan? Mana lama cerita saya nyambung. Di mana itu barang positifan? Di situ. Kemudian dia bilang, masih aja Bu. Apa semua temanku? Saya bilang, pegang kata-kata saya, hanya saya tahu dan Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu selain itu kita tiga orang. Kalau ditanya aku itu sih solusinya. Kuat maksudnya naik terus kamu kita akhirnya untuk sendiri. Itu padahal barang saya itu tadi di meja saya itu ada kader yang 20 terlempar semua. Ada spidol terlempar semua. Gunting situ terlempar sama belakang. Tapi tidak ada hasil kalau begitu Bu. Saya ambil berbicara sebagai teman muncul dengan sendirinya. Oh bisa ya. Teman kita yang sangat saya kutip di situ yang sadar sendiri juga tidak ada hasilnya tadi yang marah-marah. Tapi yang sudah dicek pada Bu. Ya. Betul sekali. Nah, di sinilah restitusi itu Ibu. Sebenarnya kita tidak ada gunanya teori ini sebenarnya kalau kita tidak langsung dilakukan langsung. Ya. Prakteknya sudah langsung dilakukan oleh Ibu Indah, menyadari sendiri bila hukuman, kekasaran semuanya itu tidak akan membawakan hasil ternyata. Padahal belum mendapatkan materi restitusi tapi sudah melakukan. Mungkin ada perjanjiannya begitu tadi perjanjiannya tidak bakal saya kasih bocorkan. Yang penting jaga Rita jangan melakukan hal itu lagi. Nah, tidak perlu kita buka YouTube contoh restitusi. Restitusi sudah dilakukan oleh Bu Indah. Saya salah sekali. Padahal tempo aja Bu, saya mau sekali tahu siapa, tapi saya hargai sekali kata-katanya dan saya sudah berjanji. Saya mengerti juga. Tepuk tangan lagi. Oke. Nah itu Mi. Sebenarnya sudah kuasai restitusi kalau seperti itu. Nah, sebagai supaya lebih jelas tindakan saya mau paparkan ada 3 tindakan segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Nah, caranya tadi Indah diajak bermain, bertanya-tanya, akhirnya dia memunculkan kesalahannya, dikasih penguatan bilang apa. Jadi itu yang kamu lakukan baik atau tidak. Nah, ketika mengakui dirinya, iya Bu, saya ambil ini. Nah, di situ kita masuk. Oh, jadi menurut Anda itu yang kamu lakukan baik atau tidak? Apakah sesuai aturan atau tidak? Itulah validasi tindakan. Selanjutnya, apa yang lain dilakukan setelah memvalidasi? Yaitu menstabilkan identitas. Kalau sudah begitu, mengakui apa yang dilakukan, kita menyentuh hatinya. Kita bilang, nah, saya mengerti apa yang kamu lakukan, bukan maksudnya kamu mau lakukan itu. Karena setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Wah, waktu saya mendapat materi dari posisi 7, wah masa ditanya anak begitu. Tapi tetap dilakukan oleh Bu Indah, mengaku. Di situ terlihat bilang, wah, apa memang kita bagus memang kalau kita
kepala yang masuk dengan kata-katanya, dia tidak mengatakan kau yang ngambil. Apa yang dikatakan di situ Bu Kepala? Ya ini. Sebenarnya hal ini saya lakukan. Kalau di body itu kalau ada yang misalnya barang hilang atau ada hal-hal yang tidak percaya siapa pelakunya, dan kasih usaha atau pintar kasih mengaku orang. Nah, jadi jangan ditanya anak-anak kau yang ambil. Itu yang pertama. Nah, kalau dulu waktu di kelas saya uang 50.000 pembeli gula. Saya disuruh bayar. Pas saya mau mulai hilang uangnya, jadi besoknya ada yang saya curigai. Jadi saya tanya, nah di mana kita ambil? Di meja, di dekanya print atau di dia bilang di dekanya print Bu. Nah, betul itu tas saya ada di dekat print. Nah, kebetulan terjadi lagi Pak Kodi. Ada anak melapor memukul ke anak. Saya panggil itu anak tidak mau mengaku. Saya tanya, satu kali itu pukul atau banyak kali? Kenapa satu kali lah Bu? Iya, jangan ditanya kau kan. Nah, Siti juga. Nah, betul itu Siti. Bilang sama siapa kita? Sendiri atau ada teman tak? Jawab sama anu pun, bilang ditanya sama biar kita punya bagi saya dapat. Kalau punya bagi ibu Ima sendiri yang kasih mengaku. Jadi seperti itu, jadi jangan ditanya kau pasti tidak mau mengaku. Tergantung. Soalnya banyak teknik kita tergantung tekniknya gurunya. Iya. Jadi itu yang saya lakukan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata langkah-langkah segitiga restitusi ini sudah kita lakukan. Sudah mungkin memvalidasi, sudah mungkin menstabilkan identitas. Yang terakhir apa yang dilakukan? Mungkin sisa melakukan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini bagaimana kita bisa menuntut anak kita untuk mengungkapkan apa yang sebaiknya dia lakukan. Dan tadi ada yang mengambil bagaimana kita, bagaimana sebaiknya dia lakukan. Saya Bu berjanji tidak begitu makak lagi karena mau kak jadi anaknya baik. Kira ibunya mau jadi apa nanti nak? Mau jadi anak yang baik atau yang tidak baik? Ya, ini bagaimana caranya? Memang karakter berbeda. Iya. Nah, itulah perlunya kita berkolaborasi antara teman rekan di dalam. Karena jujur saja saya itu sangat kurang berpengalaman dalam hal mengatasi masalah seperti itu. Jadi saya sering bertanya kepada ibu kepala sekolah, kepada teman-teman yang lain. Jadi intinya kalau ada masalah kolaborasi, bertanya, menanyakanlah pendapat kepada senior-senior kita. Nah, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Atau bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan tentang segitiga restitusi? Nah, tadi sudah semua disampaikan bahwa ada 3 langkah dari segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, saya buatkan saja ini menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Iya, mungkin ini yang kadang kita lupa, menanyakan keyakinan. Kalau kita begitu, nah nilai apa yang kita langgar? Karena kita kurang di situ. Jadi, ya itu nih. Kalau iya, kasus namanya. Nah, di situ nih gunanya. Mungkin Bunda nanti karena sudah secara umum bagaimana menekankan kepada anak-anak lain supaya tidak melakukan. Iya. Nah, dengan cara tetap menjaga rahasia sampai Bu Indah karena sudah berjanji. Oke, bagaimana Bapak Ibu guru? Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke,
Untuk menutup kegiatan kita ini, kita dulu bernyanyi bersama. Oke, untuk menutup kegiatan kita ini, kita dulu bernyanyi bersama-sama. Iya, berdiri. Ayo kita berdiri sama-sama supaya tahan kehilangan. Ayo. Oke. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapih siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, lengkung-lengkung tangan digulung, jalan melihat di pada pundak, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Jari-jarinya satu jari kanan, dua jari kiri, digabung menjadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung menjadi empat, jadilah kamera cepat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung menjadi empat, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung menjadi delapan, jadilah keranjang tinggi. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung menjadi 10. Siap berdoa. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya hari ini. Dan saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk menutup kegiatan ini saya meminta Ibu Kepala Sekolah lagi memberikan arahan tentang merefleksi apa yang telah kita pelajari hari ini. Kami mana kalian apa? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan dua jalanan, dua jari kiri, gabung. Ya, jadi setelah kita mengikuti acara yang dibawakan oleh CGP kita, yakni budaya positif, ya luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu, dan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita terima hari ini kita bisa terapkan di kegiatan kita di sekolah sehari-hari. Sekali lagi banyak terima kasih kepada Ibu, ya, dan mudah-mudahan ya kedepannya sekolah kita ini lebih baik lagi, baik dari dalam hal kegiatan olahraga maupun dalam pelajaran. Apalagi kita punya 2 CGP yang bisa berbagi pengalaman positif kepada kita semua. Dan saya jadi mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah.